Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Aditya dan Mas Kevin. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil responsi 2 kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Linda Simawati dengan NIM L01250449. Saya Angelina dengan NIM L0125-073. Saya Muhammad Ade Rifai dengan NIM L01250855. Baik, pada soal pertama, kami diminta untuk menjelaskan bagaimana proses ketika pengguna itu mengetik huruf A pada keyboard sampai akhirnya berhasil disimpan ke SSD. Nah, secara umum, prosesnya itu dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama ada fase input, fase pemrosesan, fase output, dan fase penyimpanan. Nah, dapat dilihat pada diagram, terlihat bahwa setiap komponen ini memiliki tugas masing-masing, mulai dari keyboard yang menerima input, kemudian CPU dan RAM yang memproses data, dan GPU dan monitor yang menampilkan hasil hingga SSD yang menyimpan datanya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan masing-masing fase pada prosesnya. Yang pertama ada fase input. Nah, proses itu dimulai ketika pengguna menekan tombol A pada keyboard. Kemudian, keyboard controller ini mendeteksi tombol yang ditekan, lalu mengubahnya menjadi scan kode, yaitu kode yang dipahami oleh komputer. Setelah itu, keyboard mengirim interrupt atau sinyal ke CPU. Tujuannya untuk memberitahu bahwa terdapat input baru, sehingga CPU menghentikan sementara pekerjaannya dan memproses input tersebut. Selanjutnya, interrupt service routine ini memanggil driver keyboard untuk membaca scan kode yang diterima tadi, lalu menerjemahkannya sesuai layout keyboard sehingga menjadi karakter A. Terakhir, sistem operasi menerima karakter tersebut, mengetahui aplikasi mana yang sedang aktif seperti Microsoft Word dan lain sebagainya, kemudian mengirim karakter A ke aplikasi agar siap diproses. Nah, selanjutnya ada fase pemrosesan. Sistem operasi mengirimkan karakter beserta instruksi ke CPU untuk diproses. Di dalam CPU terdapat 3 bagian utama. Yang pertama ada control unit, register, dan ALU atau arithmetic logic unit. Nah, yang pertama ada control unit, itu bertugas untuk mengambil dan mengatur jalannya instruksi. Yang kedua ada register, itu berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara agar data dapat diakses CPU dengan sangat cepat. Lalu yang ketiga ada ALU atau arithmetic logic unit, itu bertugas menjalankan operasi aritmatika dan logika. Nah, pada kasus ini, ALU ini berfungsi untuk mengolah karakter A. Karakter A ini diubah terlebih dahulu menjadi bilangan biner, sehingga ALU ini membantu menjalankan operasi logikanya sesuai instruksi program. Selanjutnya, ada fase pemrosesan CPU dengan RAM. Nah, selama CPU bekerja ini, CPU itu terus berinteraksi dengan RAM. Nah, RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk aplikasi, instruksi, dan data yang sedang digunakan termasuk karakter A ini. Lalu prosesnya atau interaksi CPU dengan RAM itu yang pertama ada CPU ini mengambil instruksi pada data dari RAM pada tahap fetch. Lalu control unit menerjemahkan instruksi pada tahap dekode. Setelah itu, register dan ALU itu membantu CPU untuk menjalankan instruksi. Nah, pada tahap execute. Hasil sementaranya kemudian dikembalikan ke RAM. Nah, karena RAM ini bersifat volatil, artinya data itu tersimpan selama komputernya masih menyala. Lalu dari RAM itu, kemudian data diteruskan ke GPU untuk ditampilkan di layar dan nantinya juga digunakan saat dokumen akan disimpan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada fase output. Pada fase output, hasil pemrosesan mulai ditampilkan kepada pengguna. Tahap pertama adalah RAM. Setelah CPU selesai mengolah karakter A, hasilnya disimpan sementara di RAM sebagai buffer agar dapat diakses dengan cepat. Selanjutnya, data dikirim ke GPU atau display adapter. Tugas GPU adalah mengubah data karakter menjadi tampilan grafis atau pixel yang nantinya bisa ditampilkan di layar. Setelah proses rendering selesai, hasilnya dikirim ke monitor. Monitor kemudian menampilkan huruf A sehingga pengguna dapat melihat hasil dari tombol yang sebelumnya ditekan pada keyboard. Jadi pada fase output ini, alurnya adalah RAM sebagai penyimpanan sementara, GPU sebagai pengolah tampilan, dan monitor sebagai perangkat yang menampilkan hasil akhir kepada pengguna. Selanjutnya, setelah huruf berhasil ditampilkan, proses berikutnya adalah fase penyimpanan. Ketika pengguna menekan Ctrl plus S pertama, aplikasi mengirim permintaan penyimpanan ke sistem operasi. Sistem operasi kemudian menerima request tersebut dan meneruskannya ke file system. Di file system, sistem menentukan lokasi penyimpanan file serta mengolah metadata, seperti nama file dan direktori. Selanjutnya, informasi tersebut diteruskan ke storage driver yang bertugas menerjemahkan perintah dari sistem operasi menjadi interupsi yang dapat dipahami oleh perangkat penyimpanan. Lanjut, slide selanjutnya. Perintah tersebut kemudian dikirim ke SSD controller.
Komponen ini mengatur proses penulisan data ke media penyimpanan fisik. Nah, berikutnya data ditulis ke NAND flash SSD sehingga file tersimpan secara permanen dan tetap ada meskipun komputer dimatikan. Setelah penulisan selesai, SSD mengirim konfirmasi kembali ke sistem operasi, kemudian sistem operasi memberitahu aplikasi bahwa proses penyimpanan berhasil. Terakhir, aplikasi menampilkan status save kepada pengguna sebagai tanda bahwa dokumen telah berhasil disimpan. Jadi, alur penyimpanan dimulai dari Ctrl plus S, lalu melewati sistem operasi, file system, storage driver, SSD controller, NAND flash, kemudian konfirmasi kembali ke sistem operasi, aplikasi hingga muncul status save di layar. Lanjut. Selanjutnya, di sini saya akan membahas soal 2, yaitu investigasi sistem berdasarkan log. Nah, dari sini terdapat sebuah masalah, yaitu seorang administrator sistem menerima laporan bahwa sebuah komputer mengalami penurunan performa yang signifikan. Lalu tersedia beberapa file log sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini, hampir semua komponen, seperti komponen boot log, CPU log, storage log, itu memiliki indikator yang sehat atau tidak bermasalah, kecuali bagian memory log. Nah, selanjutnya. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi sumber masalah dari komputer tersebut. Setelah saya mengidentifikasi, komponen yang bermasalah adalah RAM dan manajemen memori. Kenapa? Karena komputer tersebut kehabisan kapasitas RAM fisik yang memaksa sistem bergantung pada swap space. Kenapa bukan CPU? Karena terlihat usage dari CPU hanya sebesar 14%, jauh dari kondisi overload atau bottleneck pemrosesan. Dan kenapa juga bukan storage? Karena tertulis di storage log, this help tertulis good, error terdapat 0, usage juga rendah. Yang berarti perangkat secara fisik itu sehat. Selanjutnya. Nah, selanjutnya, alasan teknis dari alasan saya memilih memori yang sebagai sumber masalahnya, yaitu karena tertulis available RAM hanya sebesar 120 MB. Kenapa? Ini berarti RAM fisik hampir habis. Artinya, sistem nyaris tidak punya ruang kerja yang bebas. Lalu, alasan yang lain adalah swap usage sebesar 95%. Operating system terpaksa memindahkan data ke swap space di disk yang hampir maksimal. Alasan lainnya, patch fault memiliki angka sebesar 850.000 sekian. Itu data yang dibutuhkan CPU sangat sering. Data yang dibutuhkan CPU sangat sering tidak tersedia di RAM. Nah, dari sini CPU usage hanya sebesar 14%. Ini justru memperkuat diagnosis kami, karena artinya CPU bukan sedang sibuk menghitung, tapi sedang menganggur atau menunggu data dipindahkan antara disk dan RAM. Nah, performa lambat disebabkan oleh bottleneck memori atau RAM, bukan oleh keterbatasan CPU maupun storage. Nah, berikut adalah alur sebab akibat dari masalah yang terjadi. Yaitu, pertama, kondisi RAM ini menurun, di mana beban aplikasi yang berjalan melebihi kapasitas RAM fisik, sehingga available RAM tersisa sangat sedikit, yaitu sebesar 120 MB. Kedua, di sini swap terlihat meningkat karena RAM hampir habis. Jadi, operating system terpaksa memindahkan data ke swap space di disk sebagai RAM cadangan. Terlihat dari swap usage yang mencapai 95%. Kemudian, patch fault di sini meningkat karena banyak data kini disimpan di swap, bukan di RAM. Jadi, setiap kali CPU butuh data tersebut, terjadi patch fault dan jumlahnya sangat tinggi. Selanjutnya, di sini ada kondisi CPU menunggu. Jadi, setiap patch fault tadi membutuhkan waktu untuk mengambil data dari disk kembali ke RAM. Selama proses ini, CPU tidak mengolah apa-apa. Artinya, CPU menganggur, hanya menunggu. Inilah kenapa CPU usage terlihat rendah, yaitu hanya sebesar 14% meski sistem terasa sangat lambat. Nah, kemudian yang terakhir, sebagai outputnya, sistem menjadi lambat. Jadi, akumulasi dari seluruh proses tunggu ini menghasilkan response time yang extremely slow. Bukan karena CPU kewalahan, karena sistem terjebak siklus tukar-menukar data di RAM. Selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan RAM, virtual memory, swap space, dan patch fault. Jadi, RAM atau physical memory adalah memori fisik yang cepat namun kapasitasnya terbatas. Tempat CPU mengeksekusi instruksi secara langsung. Kemudian, virtual memory adalah abstraksi operating system yang memberi tiap proses ruang alamat besar dan continue, walau data fisiknya tersebar di RAM dan disk. Lalu ada swap space, adalah bagian disk yang difungsikan sebagai perpanjangan RAM saat RAM fisik penuh. Implementasi nyata pada virtual memory. Lalu yang terakhir ada patch fault, yaitu peristiwa saat data yang diakses CPU tidak ada di RAM atau sudah dipindah ke swap sehingga harus diambil kembali. Selanjutnya.
Nah, bisa dilihat, ini adalah alur hubungan dari RAM, virtual memory, dan swap space, dan page fault. Nah, jadi bisa kita mulai dari proses butuh akses data, kemudian data itu dicek di RAM. Nah, di RAM ini, data kemudian dicek, misal ada data ini ada di RAM, jika ada di RAM, data dapat langsung diakses langsung dengan cepat tanpa page fault. Nah, jika data tidak ada, page fault akan terjadi. Jadi, operating system akan mengambil data dari swap space, lalu kemudian eksekusi dilanjutkan kembali. Nah, proses yang lama ini akan menyebabkan komputer menjadi lambat. Seperti itu. Selanjutnya. Apakah sistem mengalami tracing? Ya, sistem di sini mengalami tracing. Sistem di mana sistem menghabiskan sebagian besar waktu untuk page swapping dibanding menjalankan proses berguna. Alasan lainnya adalah page fault yang sangat tinggi, yaitu sebesar 850.000 sekian. Hal ini sangat sering, ini menyebabkan sangat sering pertukaran data RAM atau swap. Lalu alasan lainnya, swap usage sebesar 95%, swap dipakai hampir penuh. Jadi RAM benar-benar tidak mencukupi. Lalu alasan lainnya adalah available RAM tinggi. Available RAM itu hanya bersisa 120 MB. RAM di sini nyaris habis total. Dan yang terakhir, CPU usage rendah yang hanya sebesar 14%. Meski respons extremely slow, ciri khas tracing adalah CPU idle atau menunggu, bukan mengolah data. Selanjutnya. Nah, sebagai solusinya, saya sudah menyiapkan 5 solusi dari masalah yang sudah diberikan tadi. Yang pertama adalah untuk menambahkan kapasitas RAM, yaitu mengurangi page fault dan penggunaan swap secara drastis. Lalu yang kedua, kurangi proses yang berjalan, yaitu dengan cara menutup aplikasi atau background yang tidak perlu untuk membebaskan ruang RAM. Lalu solusi yang ketiga adalah mempercepat media swap, yaitu dengan cara gunakan SSD yang berperforma tinggi untuk mengurangi dampak lambatnya page fault. Lalu solusi yang keempat adalah tuning manajemen memori, dengan cara mengatur parameter swappiness untuk Linux agar kernel tidak terlalu agresif memakai swap. Lalu solusi yang terakhir itu dengan cara memperbaiki memory leak, yaitu kita diharuskan untuk mengidentifikasi aplikasi yang terus mengonsumsi memori tanpa melepaskannya. Jadi itu adalah 5 solusi dari masalah soal nomor 2. Dan ini adalah tugas responsi kami dari kelompok 9. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.